Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Shibra Lazani. Sebelum kita membahas cerita di dalam film ini, tekan dulu tombol subscribe dan like. Oke, terima kasih. Dalam film ini terlihat seorang prajurit tentara India, dia sedang mengunjungi penjahat. Dan mereka melakukan pembicaraan. Tuan Jafar mengatakan dia bisa memberi suap untuk siapa saja dan dia bertanya, kamu mau seperti apa? Tentara itu menjawab, saya sudah bahagia dan setia terhadap negara ini. Dan tiba-tiba sekelompok orang sedang melakukan serangan terhadap penjara itu dan mereka menerobos masuk untuk membebaskan Tuan Jafar. Dan Tuan Jafar mengatakan, kamu akan mati, apakah kamu takut? Saya tidak takut. Apakah kamu melihat saya kelihatan takut? Saya tidak takut sedikit pun jika mati saya di jalan kebenaran. Dan akhirnya Tuan Jafar menembak tahun nanda itu dan dia dibakar hidup-hidup sampai tempat itu meledak. Dan mereka pergi dengan menggunakan heli. Tuan Jafar mengatakan ada hal yang belum bisa dia lupakan. Dan terlihat sebuah berita yang memberitakan telah terjadinya pencurian terhadap berlian Kohinoor. Dicuri dari Menara London. Inilah terlihat seorang pencuri yang sedang memegang berlian Kohinoor. Pemuda itu bernama Jai. Setelah itu terlihatlah seorang wanita yang bernama Herlen. Dai dipanggil oleh neneknya dan mengingatinya untuk mandi yang bersih. Dia juga mengingatkan Herlen agar segera punya pacar. Setelah itu mereka melihat berita tentang pencurian berlian Kohinoor. Neneknya mengatakan ini pencurinya sangat tampan dan keren. Di sisi lain terlihat seorang pria dan si gemuk, mereka sedang berbicara tentang pencurian berlian itu. Pria itu mengatakan jika berlian itu dicuri oleh seseorang yang berasal dari India. Oke Jagan, buka mulutmu, kata pria brewok itu. Setelah itu terlihat Herlen yang sedang sibuk bekerja di sebuah bank dan dia didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu bertanya, apakah kamu punya pacar? Dia menjawab tidak. Pemuda itu adalah wakil presiden bank itu. Jika kamu mau berubah nasibmu, silahkan pergi menemui saya. Terlihat Herlen sedang menonton acara TV, yaitu acara Cari Jodoh. Dan pembawa acara itu mengatakan pas kejadiannya seperti yang dia alami. Dan Herlen pun menghadiri acara pria wakil presiden bank itu. Dia terlihat sedang memberi hadiah kepada seorang wanita. Wanita itu mengatakan dia masih single, belum menikah. Herlen pulang terus dia membuka website Cari Jodoh itu. Tiba-tiba dia dipanggil oleh neneknya dan dia mengikuti acara itu. Di tempat lain terlihat beberapa pria yang ingin menemui Jai untuk membeli berlian itu. Mereka minta melihat berlian itu. Di tempat lain Herlen sedang didoakan oleh neneknya supaya dia cepat dapat jodoh. Sedangkan Jai terlihat sedang bernegosiasi dengan beberapa pria itu dan dia mengatakan kalian telah melakukan kesalahan dan harga berlian ini naik menjadi 20 juta dolar. Tetapi pria itu mengatakan $0. Jai mengatakan susu itu sudah diberi racun dan ternyata racunnya salah orang. Akhirnya mereka menyerang. Jai pun tidak tinggal diam, dia terus melawan karena kalah jumlah. Jai melawan sambil berlari.
Tetapi Jai terus dikejar dan Jai dengan tenang berlari. Akhirnya Jai lolos dari kejaran mereka. Terlihat petugas kepolisian. Mereka sedang berbicara dan datang anak buahnya mengatakan ada rekaman CCTV. Herlen pergi kafe. Dia bermaksud ingin menjumpai Vicky, teman yang dikenali oleh website cari jodoh itu. Herlen pergi kafe. Dia bermaksud ingin menjumpai Vicky, teman yang dikenali oleh website cari jodoh itu. Dan terlihat Jai sedang memandang Herlen. Dia masuk ke kafe itu. Herlen mengira itu adalah Vicky. Jai menghampiri Herlen dan berbincang-bincang. Herlen menanyakan, apakah kamu sering melakukan hal seperti ini? Jai terlihat bingung. Keren itu bukan Vicky, tetapi Jai. Tetapi Jai terus berpura-pura menjadi Vicky. Di tempat lainnya, Jai sedang dipantau oleh polisi. Dia terlihat di CCTV. Jai terlihat asik. Sedangkan Jai bersama Herlen sedang diner. Dan mereka saling bertanya. Jai terlihat asik. Tiba-tiba Jai ditembak. Herlen sedang di toilet. Jai sibuk menghadapi maut sedangkan Herlen sedang berhayal di toilet. Jai terus memberi perlawan terhadap orang yang menyerangnya. Jai sibuk menghadapi maut sedangkan Herlen sedang berhayal di toilet. Dan Herlen pun keluar dari toilet dan melihat kafe yang sudah berantakan dan Vicky yang asli datang. Dia kebingungan yang tadi siapa. Sehingga pemilik kafe meminta dia membayar tagihannya. Dan Herlen memberi kartu nama wakil presiden bank dia bekerja. Dan dia langsung pulang dan mengatakan, kalau aku berjumpa dia lagi aku tabrak dia. Akhirnya dia juga benaran ditabrak. Dan Herlen bertanya, kenapa kamu berbohong kepadaku? Dia menjawab, saya tidak bermaksud membohongimu. Dan Herlen bertanya, kenapa kamu dikejar-kejar polisi? Dia menjawab, aku mencuri sesuatu. Dan Herlen disuruh memegang senter supaya Jai bisa melihat peluru yang ingin diambil di tubuhnya. Dan setelah selesai, Jai memberi dia minuman. Herlen kagum melihat tubuh Jai yang sang berotot. Herlen sedang mabuk. Dia masukkan sugesti oleh Jai. Herlen kagum melihat tubuh Jai yang sang berotot. Herlen sedang mabuk. Dia masukkan sugesti oleh Jai. Di tempat lain, wakil presiden bank itu sedang diinterogasi oleh polis. Dan dia mengatakan Herlen itu petugas bank. Di tempat lainnya terlihat bos brewok dan si gendut. Dia bermaksud melaporan sesuatu. Herlen terlihat sedang mandi. Dia membayangi Jai itu. Dia terbayang sampai ke kantor tempat dia bekerja. Herlen terlihat sedang mandi. Dia membayangi Jai itu. Dia terbayang sampai ke kantor tempat dia bekerja. Tiba-tiba dia datangi polisi. Dan polisi itu mengajak Herlen untuk berbicara. Tiba-tiba dia datangi polisi. Dan polisi itu mengajak Herlen untuk berbicara. Di dalam mobil itu polisi mengatakan Jai itu harus ditangkap karena dia mencuri barang itu. Herlen tidak percaya. Dia ingat kata-kata Jai dan dia mengambil pistol dan menembak. Tiba-tiba Jai datang untuk menyelamatkan Herlen.
Dan Herlen membawa lari mobil polisi itu dan Jai naik ke mobil itu. Dan Jai terus dikejar oleh polisi itu. Mereka menembak mobil Jai, tetapi malah mereka yang terpental-pental. Herlen mencoba pergi ke arah polisi itu, tetapi dia malah ditembak dan akhirnya kembali kepada Jai. Jai terus melawan dan menembak orang-orang itu dan akhirnya mobil mereka meledak. Herlen pun bertemu dengan pria bank itu. Dia pun bertemu dengan Jai. Jai menembak pria itu. Jai menektakan hitung sampai 100 baru kamu boleh menghubungi polisi, kalau tidak kamu akan aku tembak. Dan Jai pergi dengan Herlen. Mereka terlihat cekcok di dalam mobil. Jai menghentikan mobilnya dan mencari mobil lainnya dan Herlen akhirnya ikut Jai juga. Jai menghentikan mobilnya dan mencari mobil lainnya dan Herlen akhirnya ikut Jai juga. Dan mereka pergi ke sebuah restoran untuk makan dan Herlen menanyakan kenapa kamu dikejar-kejar. Dan Jai menunjukkan berlian Kohinoor itu. Ternyata polisi itu sudah berada di restoran itu juga. Dan polisi itu mengatakan serahkan diri kalian, tempat ini sudah dikepung. Ternyata polisi itu sudah berada di restoran itu juga. Dan polisi itu mengatakan serahkan diri kalian, tempat ini sudah dikepung. Tetapi Jai tidak kehabisan akal, dia menembak Herlen dan melompat dari restoran itu. Polisi itu mengatakan tidak semudah itu Jai mati. Jai pergi dan membawa Herlen kemanapun dia pergi. Pas Herlen bangun, dia sudah berada di sebuah pantai yang sangat indah. Herlen bertanya kepada Jai, siapa sebenarnya kamu ini? Dan mereka terlihat sedang bertengkar. Dan mereka terlihat sedang bertengkar. Jai terus memberi penjelasan dan Herlen berlari mengambil HP. Neneknya sedang diwawancarai oleh wartawan, tiba-tiba dia ditelepon oleh Herlen. Dan neneknya mengatakan itu kepada wartawan. Tiba-tiba Herlen jatuh, dia pun kembali kepada Jai. Dia pun kembali kepada Jai. Tiba-tiba Jai diserang oleh orang-orang. Jai heran kenapa orang-orang itu ayu keberadaannya dan Herlen mengatakan aku yang menelepon nenekku tadi. Mereka terus diserang dan ditembak. Jai mulai melakukan perlawanan. Dan satu persatu orang-orang itu dibereskan oleh Jai. Dan segendut itu diinterogasi oleh Jai. Sedangkan Herlen sedang mencoba lari dari kejaran mereka. Dan Jai mencoba untuk melindungi Herlen, menghajar mereka satu persatu. Dan Jai mencoba untuk melindungi Herlen. Lahirnya mereka lolos dari sergapan orang-orang jahat itu. Herlen terlihat di sebuah tempat yang sangat indah. Jai mengatakan kita tidak boleh lama-lama di sini.
Jai melihat pria brewok itu. Jai berencana sesuatu. Herlen mengatakan, kamu membutuhkan aku. Dan Herlen keluar. Jai melihat terpesona. Mereka langsung ke suatu tempat yang sedang diadakan pertandingan. Jai berusaha untuk menarik perhatian pria brewok itu. Dan dia berhasil. Jai terus melakukan taruhan tetapi kalah. Herlen menamparkan Jai itu salah trik Jai untuk mengundang pria brewok itu akhirnya berhasil. Pria brewok itu menemui Herlen. Akhirnya Jai menemui pria brewok itu. Dan mereka bertengkar. Tiba-tiba pria brewok itu tertembak dan Jai gagal mendapatkan informasi keberadaan Jafar. Sedangkan Herlen dibawa oleh polisi itu. Dia mengatakan, kamu akan dibunuh oleh Jai. Jika kamu mau dapat kembali hidupmu, bawa benda ini. Dan Herlen membawa benda itu. Herlen pun berjumpa dengan Jai. Dia mengatakan, kamu berbohong kepadaku. Siapa yang mengatakan, kata Jai. Polisi itu. Kau berpura-pura sebagai petugas negara. Siapa yang mengatakan, kata Jai. Kenapa kamu begitu? Dan Jai pun menekan benda itu. Akhirnya polisi pun datang untuk menangkap Jai. Dan Jai dikepung sehingga Jai ditembak. Berlian Kohinoor itu ditinggali oleh Jai di situ. Akhirnya Jai jatuh ke sungai dan berlian itu diambil oleh polisi itu. Akhirnya Herlen pulang ke rumahnya dan menemui neneknya. Dan Herlen melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi dia mengingat sesuatu dan pergi ke sana. Herlen sampai ke rumah itu. Dia mengatakan ingin mengantar pesanan. Dan dia orang pemilik rumah itu menyuruh masuk Herlen. Herlen mengatakan, Anda menang undian, kata dia. Tetapi pria tua itu duduk terdiam. Dan Herlen melihat foto-foto yang ada di rumah itu. Ternyata itu adalah rumahnya Jai dan kedua orang itu adalah orang tua Jai. Mereka mengatakan Jai adalah petugas negara. Yang sebelumnya abang Jai juga petugas negara. Dan akhirnya Herlen pulang, tiba-tiba dia diculik. Dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata yang menculiknya adalah Tuan Jafar. Dan dia menanyakan kemana Kohinoor asli. Dia memecahkan Kohinoor palsu. Ternyata polisi itu juga ada di situ. Dia bekerja kepada Jafar. Dan Herlen disuntik untuk berkata jujur. Dan dia berkata Jai akan datang ke sini katanya, dan benar saja Jai sedang menuju ke tempat mereka. Herlen mengatakan ini suatu jebakan untuk dia tahu di mana keberadaan kamu Jafar, dan tiba-tiba Jai datang. Herlen mengatakan ini suatu jebakan untuk dia tahu di mana keberadaan kamu Jafar, dan tiba-tiba Jai datang. Dan Jai ditangkap dan dirantai. Jafar menanyakan di mana keberadaan Kohinoor yang asli. Jai mengatakan ini adalah operasi gabungan. Dia mengatakan berlian Kohinoor itu berada pada tempatnya. Dan Jafar menodong pistolnya mengatakan, apa kamu tidak takut dengan kematian? Jai menjawab jawaban yang pernah dijawab oleh abangnya. Jafar menanyakan apa hubungannya kamu dengan dia? Dia adalah abangku.
Dan tempat itu satu persatu meledak dan Jai mencoba untuk lari dari situ dan membawa Herland. Sedangkan Herland masih dalam pengaruh obat itu, dia terus berkata jujur. Sedangkan Jai terus melakukan perlawanan dan mengambil motor Herland naik dan pergi dari situ. Tetapi mereka terus dikejar. Dan Jai mengangkat Herland berbalik arah dan menyuruh Herland menembak orang-orang yang sedang mengejarnya. Tetapi mereka terus dikejar. Tetapi tiba-tiba mereka terjebak karena di depan sudah ada Jackfar dan anak buahnya memblokir jalan mereka. Jackfar memukul Jai dan Herland dibawa oleh Jackfar. Jackfar mengatakan bahwa belian Kohinoor itu dan tukarlah dengan gadis ini. Jackfar pergi membawa gadis itu. Dan Jai dipukuli, tetapi Jai tidak diam, dia mencoba melawan dan menghajar semua orang-orang itu. Dia juga terus mengajar Jackfar menggunakan mobil balap. Akhirnya Jackfar naik ke pesawat Jai mencoba untuk mengejarnya dan menembak kapal itu dan dia terbawa oleh kapal itu. Jai mencoba merusak kapal itu agar tak bisa terbang. Akhirnya pesawat itu gagal terbang. Dan Jai berhasil masuk ke dalam pesawat itu dan mencoba untuk menghajar Tuan Jackfar itu. Dia membakar orang itu seperti orang itu membakar abangnya. Sekarang pembalasan sudah selesai. Dengan berlian Kohinoor itu tidak dicuri dan penjahat Tuan Jackfar itu sudah mati terbakar. Kepada penonton channel YouTube Shibra Lazani, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, supaya kalian dapat pahala sudah membantu channel Shibra Lazani. Amin. Oke guys, yang belum subscribe channel Shibra Lazani, ayo subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari Shibra Lazani. Terima kasih.